Pak Tengku? Saya sangat berharap di Iran dan juga di Israel itu ada pihak-pihak yang waras, yang sadar bahwa kalau ini terjadi perang duel hilir mudik peluru kendali, itu adalah kebinasaan, kebinasaan masing-masing. Dalam teori namanya itu mutually assured destruction. Dalam kondisi itu budaya Iran habis, budaya Israel habis. Apakah mereka mau? Jadi sebelum ini terjadi ya saya pikir upaya diplomasi sangat penting. Baik. Dan untuk itu ya saya sangat berharap negara-negara di dunia itu segera menggalang solidaritas di Majelis Umum dan di Dewan Keamanan PBB agar terlahir suatu resolusi yang mencegah terjadinya kepunahan umat manusia. Baik. Sebelum kita ke resolusi, kalau kita lihat dari Iran yang sudah menyiapkan 1.000 rudalnya ini, probabilitas Iran melakukan serangan ke wilayah Israel ini seberapa besar? Rahasia, tidak ada yang tahu. Tadi Bapak betul mengatakan statement dari Ayatollah. Itu kan hukumnya marja'i taklid ya. Semua orang Iran akan setia mengikuti sumpah daripada Ayatollah Ali Khamenei. Tapi begitu masuk ke dalam technicalities, itu komandan lapangan yang menentukan. Dan tentunya saat ini mereka saling mempelajari. Misalnya, ini kan data perang itu pembaharuannya tiap menit. Misalnya human intelligence dicek, kemudian signal intelligence dicek, electronic intelligence dicek, kemudian satellite intelligence dicek. Dan yang namanya ruang perang itu bisa pindah di bawah tanah. Sehingga kalau itu sangat terjaga kerahasiaannya. Jadi saya nggak tahu siapakah pemimpin Iran saat ini di bidang perang. Saya hanya tahunya ada Ali Khamenei, Ayatollah, dan kemudian Panglima Garda Revolusi. Selain itu dunia kita terbatas. Oke, kan ini tidak tahu ya apakah bagaimana probabilitas dari Iran akan menyerang balik Israel. Tapi apa risikonya? Apa untung ruginya jika Iran melakukan serangan balik ke Israel? Israel akan melakukan pembalasan yang sama dahsyatnya. Jadi untuk itu ya teori mutually assured destruction, bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya mati siji mati kabeh. Penyerang akan habis, yang diserang juga akan habis. Di mumpung sebelum ini terjadi, saya sangat berharap PBB itu bergerak dan tentunya kan tidak semua negara bisa ikut ngomong kan. Negara kuncinya kan adalah Amerika Serikat, Rusia dan Cina. Cina tuh berhasil loh dia menghimpun 14 kelompok-kelompok pembebasan di kalangan Palestina dan Rusia dan Iran sangat tergantung pada supply teknologi, supply intelijen dari Rusia, dari Cina, dan juga untuk operator lapang, untuk gerakan di lapangan sangat tergantung pada ahli-ahli dari Korea Utara. Dan untuk itu semua serba misterius, kita hanya bisa menduga-duga, tapi kalau kita lihat media massa internasional itu sangat mengerikan. Irish Star mengatakan horrifying nuclear war map shows US areas most likely to be targeted. Berarti sudah terdata wilayah Amerika Serikat yang akan diserang. Mungkin bukan oleh Iran, tapi kalau misalnya perang ini meletus, dunia sudah memiliki hotspot. Di Timur Tengah sudah hotspot, di perbatasan Rusia Ukraina hotspot, di semenanjung Korea hotspot, Cina dan Taiwan adalah hotspot, Laut Cina Selatan itu hotspot. Kalau ada negara-negara di luar ini merasa tersinggung atau merasa harus melakukan sesuatu, terjadi pula salah pencet. Itu namanya accidental detonation. Meledaklah dunia ini. Ya, kita ke Mas Agung. Mas Agung kan kalau tadi kita lihat bahwa Iran ini rudalnya begitu canggih. Nah, kita lihat kekuatan udara dari Israel juga begitu luar biasa dengan pesawat tempurnya. Mampukah kekuatan udara dari Israel ini menembus pertahanan udara dari Iran? Jika memang ini benar-benar niat ya? Kemarin, serangan yang kemarin itu tidak ada pesawat Israel yang terbang di atas Tehran. Semua menembak dengan jarak jauh, sekitar 300-200 km dengan rudal udara darat. Pada sasaran itu yang cukup menimbulkan ledakan yang dahsyat, tetapi pada praktiknya setelah dilihat satelit, hanya beberapa gedung saja yang katanya adalah tempat pengisian bahan bakar untuk misal rudal. Jadi memang limited dan itu terlalu kecil sebetulnya untuk balasan, tetapi sudah cukup untuk ada pembalasan. Artinya memang Israel tidak membalas besar-besaran serangan tanggal 1 Oktober karena tanggal 1 Oktober itu adalah balasan dari Iran atas terbunuhnya Nasrallah dan beberapa pejabat di mana di Hizbullah dan juga dan juga Garda Revolusi. Mati terbunuh juga wakilnya kalau nggak salah di Libanon juga. Nah, seperti jadi balas-balasan. Memang di hukum internasional diberi peluang untuk membalas atau bertahan dari serangan negara lain. Tetapi Iran masih punya senjata lain. Dia punya proksi ataupun binaan ataupun yang teman baiknya, yaitu namanya Houthi di Yemen. Houthi di Yemen ini sudah seperti pemerintahan, meskipun mereka berarti perang saudara, tapi Houthi sudah berarti jadi pemerintahan yang berdamai dengan ini, tapi nggak fix. Nah,
Houthi ini sudah memiliki kemampuan untuk mengembangkan rudal balistik yang hypersonic. Baik. Dan itu udah negara berdaulat sendiri yang setiap saat dia bisa tanpa Iran menyerang, dari sana juga nyerang. Dan sudah sukses Houthi ini. Houthi main lama bisa menembak, menjatuhkan atau menenggelamkan berapa kapal. Dan efeknya sekarang, Israel sangat kesulitan ekonomi karena hampir semua sangat mahal untuk ngirim ke 3 pelabuhan besarnya, Eilat, apalagi ada 3 itu, kesulitan karena kapal-kapal semua muter nih lewat Cape Horn. Ya. Jadi akibatnya perang ekonomi Iran itu lebih sukses terhadap Israel daripada Israel Amerika terhadap Iran. Baik. Ya, ya. Nanti Jadi kita jangan dilihat perang tembak-tembakannya. Iya. Tapi ada perang yang perang lain lebih besar. yang lebih besar, yang Baik. lebih rugi Israel sekarang babak dan belur efeknya jauh secara lebih ekonomi. signifikan ya. Siap, Oke. betul. Baik, nanti kita akan lihat bagaimana eskalasi konflik antar dua negara ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Agung dan juga Pak Tengku atas waktu yang sudah bergabung sama kami. Sehat selalu. Pemirsa, Presiden Prabowo dijadwalkan akan melakukan lawatan ke luar negeri dan digantikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Informasi akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.